Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda. Di edisi Sabtu 25 Juli 2020 bersama saya Cud Intan, berikut seputar Aceh selengkapnya. Pemirsa, pandemi COVID-19 turut berdampak pada pemasaran produk kerajinan rotan di Kabupaten Aceh Besar. Namun para pengrajin dan penjual kerajinan rotan ini tetap bertahan dan menjaga salah satu kerajinan khas Aceh tersebut. Jika kita melintasi jalur Banda Aceh Melabuh di kawasan Gampong Kuoh, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, kita akan temui deretan tempat penjualan berbagai jenis kerajinan khas Aceh yang terbuat dari bahan baku rotan. Salah satu pengrajin sekaligus pedagang kerajinan rotan ini adalah Nur Aini. Di toko milik Gampong yang disewanya, Nur Aini menyediakan puluhan model kerajinan tangan dari rotan. Misalnya tas, koper, tempat bola lampu listrik, tudung saji, tempat kue, keranjang parcel, tempat cucian, kursi, meja, hingga berbagai alat kebutuhan rumah tangga. Jenisnya bermacam-macam bentuk, apalagi sekarang nih bentuk pesanan orang, kayak mana orang dipesan gitu kita bikin. Kalau di sini ya bermacam-macam kayak gini lah, insya Allah ada juga sedikit-sedikit lah. Nur Aini telah menjalankan usaha ini selama bertahun dengan kemampuan menganyam rotan yang merupakan keahlian turun-temurun dan telah menjadi tradisi di kampung tersebut. Namun sejak pandemi COVID-19 terjadi, usaha kerajinan rotan yang ditekuninya ikut terdampak dari sulitnya penjualan, ketersediaan bahan baku, hingga masalah pemasaran. Kalau sekarang kayak mana ya, dibilangnya pesanan tuh nggak tahu lagi selama lockdown ya. Selama lockdown ini kita susah banget untuk buat pesanan. Barang yang laku pun mungkin sulit sekarang, apalagi bahan bakunya. Kalau dibilang gampang enak, tapi kan dikarenakan bermusim, musim ke sawah orang nggak ngambil rotan gitu. Paling rotan dari Medan, Jogja gitu ya. Itu harganya kalau per kilo 55.000, kalau paling sedikit yang murah-murahnya 50.000. Nah itu biasanya enaknya kita beli paling satu bal, tapi selama lockdown kita pun nggak bisa dikirim buat kita. Nur Aini juga berharap pada pemerintah daerah untuk mendukung para pengrajin rotan dengan bantuan beberapa kebutuhan alat pendukung pekerjaan. Karena walaupun kondisi pembeli sepi, kerajinan rotan ini tetap dikerjakan oleh warga setempat untuk menjaga tradisi kerajinan khas Aceh. Maunya saya yang pingin butuhkan sekarang ini kayak seperti kompresor buat untuk ngecat, buat untuk paku-paku ini ya. Udah itu kok enggak ada satu lagi itu buat bakar-bakar. Kalau keranjang petrit kan rotan petritnya berbulu, dia harus kita bakar untuk persiapan waktu kita ngecat nggak timbul-timbul tuh dia. Tuh deh itu untuk ngerebus rotan-rotan warna itu wantek itu perlu gas, perlu kuali besar gitu. Tapi kita itu kurang, mungkin kadang-kadang kan ada pinjam sama orang karena nggak punya sendiri ya. Sementara pengrajin rotan lain, Jud Ajinisah menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah agar kembali memberi perhatian dan pembinaan kepada para pengrajin rotan, termasuk promosi penjualan yang sepi dalam masa pandemi COVID-19. Kami mengucapkan maksudnya pemerintah daerah, kami meminta maksudnya ingin dibina. Bagian maksudnya kami yang khususnya rotan, baik pedagang maupun yang nganyam, maksudnya biar dilihat lah kami, maksudnya jangan kayak gini-gini terus, apalagi selama lockdown ini kami penjualan agak menurun. Selama ini nggak ada pembina
Selama ini tahun-tahun kemarin ada juga, maksudnya sering ikut pelatihan. Tapi selama lockdown ini kan kami nggak ada, cuma di tempat aja. Termasuk pemasaran nggak ada? Pemasaran agak menurun, semua menurun. Biasa-biasa aja. Biasa aja untuk lokal, nggak ada untuk biasa kan ada wisatawan yang datang. Tapi selama lockdown wisatawannya kan nggak ada yang datang ke sini. Itulah penurunan penjualan kami menurun, Mas. Para pengrajin rotan ini juga menyampaikan kesiapan mereka menjadi pembimbing pelatihan kerajinan rotan bagi masyarakat, generasi muda, bahkan penyandang tunanetra jika difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sehingga kerajinan rotan khas Aceh tetap terjaga, sekaligus membuka lapangan kerja mandiri bagi orang banyak. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.